goal from Yaakob Sauri. Marcelino Ferdinand, the bright star of Indonesia. Have you seen the glory of my knees lately? Covered in white with a 5.5 whisper. Halo semuanya, kembali lagi bersama admin di sini. Hari ini kita akan coba membahas tentang perkembangan di Gaza. Bagaimana situasinya setelah gencatan senjata berlaku pada hari Minggu kemarin, dan sebagian warga Gaza sudah pulang ke rumah masing-masing. Semangat dan harapan tetap terpancar dari warga Gaza. Mereka mulai membersihkan puing-puing, mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan, dan berusaha membangun kembali kehidupan mereka dari awal. Dan baru-baru ini Presiden terpilih Donald Trump melalui tim transisinya mempertimbangkan rencana untuk merelokasi sebagian dari 2 juta penduduk jalur Gaza Palestina ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik di wilayah tersebut. Lantas bagaimana respon warga Palestina mendengar berita tersebut? Mari kita ulas berita selengkapnya. Ya, pada Minggu 19 Januari 2025, gencatan senjata antara Israel dan Hamas resmi diberlakukan di jalur Gaza, Palestina. Setelah sempat tertunda selama 3 jam. Gencatan senjata ini menandai jeda dalam konflik yang telah berlangsung selama 15 bulan. Kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan semua bentuk kekerasan dan serangan militer, memberikan kesempatan bagi penduduk Gaza untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. Meskipun gencatan senjata ini memberikan harapan baru, tantangan besar masih menanti. Proses rekonstruksi di Gaza akan memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan, mengingat tingkat kerusakan yang luas akibat konflik berkepanjangan. Selain itu, upaya diplomatik yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa gencatan senjata ini dapat berkembang menjadi perdamaian yang lebih permanen. They shot me up with saline to cure my dehydration. Pada 20 Januari 2025, Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat dalam sebuah upacara yang berlangsung di Rotunda Gedung Capitol, Washington, D.C. Pelantikan ini menandai kembalinya Trump ke Gedung Putih setelah sebelumnya menjabat sebagai Presiden ke-45. Dengan dilantiknya kembali Donald Trump sebagai Presiden, Amerika Serikat memasuki babak baru dalam sejarah politiknya. Berbagai tantangan domestik dan internasional menanti. Dan dunia akan mengamati bagaimana pemerintahan Trump periode kedua ini akan menghadapi isu-isu tersebut. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I Terbaru setelah dilantik ada isu yang membagikan isi berita seperti ini. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa isu tersebut tidak pernah menjadi bagian dari pembicaraan resmi antara kedua negara. Adapun kabar Indonesia jadi salah satu lokasi relokasi sejumlah warga Gaza beredar dari pemberitaan NBC. Utusan Presiden terpilih Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, kemudian mengusulkan untuk merelokasi sebagian penduduk Gaza ke Indonesia saat proses pembangunan kembali dimulai. Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza, termaksud kemana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini. Indonesia misalnya adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas untuk relokasi sejumlah dari mereka, kata pejabat tim transisi Donald Trump itu.
Tanggapan pemerintah Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menerima informasi resmi terkait rencana tersebut. Pemerintah Indonesia menolak segala upaya pemindahan penduduk Gaza karena dianggap dapat memperkuat pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar untuk mengusir orang Palestina dari Gaza. Juru bicara Kemenlu RI, Roliansyah Roy Sumirat, dalam pernyataan pers pada Senin 20 Januari 2025 menyampaikan, pemerintah RI tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai hal ini. Kontroversi dan dampak usulan. Usulan relokasi ini menuai kontroversi karena dianggap sebagai upaya memaksa warga Palestina keluar dari tanah air mereka, yang dapat memperburuk krisis kemanusiaan dan menimbulkan ketegangan diplomatik. Selain itu, belum ada kejelasan mengenai kesediaan warga Gaza untuk direlokasi maupun kesiapan negara-negara tujuan, termasuk Indonesia, dalam menerima mereka. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth using black. Pandangan warga Palestina. Meskipun tidak ada pernyataan resmi dari perwakilan warga Palestina mengenai rencana relokasi ini, berbagai sumber menunjukkan bahwa usulan tersebut dapat dianggap sebagai upaya pengusiran halus dari tanah air mereka. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, John Mahmudin, menyatakan bahwa relokasi semacam itu bukanlah solusi yang masuk akal dan dapat dilihat sebagai strategi untuk menguasai sepenuhnya Gaza. Rencana relokasi warga Gaza ke Indonesia yang dipertimbangkan oleh tim transisi Donald Trump menimbulkan berbagai respon dan kontroversi. Pemerintah Indonesia secara tegas menolak usulan tersebut, sementara para legislator menyarankan alternatif yang lebih adil dan menyelesaikan akar permasalahan konflik. Situasi ini menyoroti kompleksitas isu Palestina dan pentingnya solusi yang menghormati hak-hak dasar warga yang terdampak. Cerita hal menarik yang terjadi setelah gencatan senjata di Palestina dan wacana Presiden Donald Trump untuk warga Gaza. Sekian dan terima kasih. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.